Halo guys, kembali bersama kami Pixel Play. Kita sekarang akan menuju ke Ananta Rupa Studios. Lokasinya berada di Tanjung Duren. Yuk ikutin yuk. Sekarang saya sudah bersama dengan Ivan Chen selaku Director dan CEO dari Ananta Rupa Studio. Halo Ivan. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Oke. Ivan boleh ceritain sedikit gak Ananta Rupa itu namanya kenapa Ananta Rupa? Ananta Rupa ini saya ambil dari seminal works dari Joseph Campbell yang dia meneliti berbagai macam mitologi, kemudian membuat satu seminal works namanya A Hero with Thousand Faces. Jadi Thousand Faces ini saya terjemahkan dalam bahasa Sanskerta jadi Ananta Rupa. Oh, Ananta Rupa itu artinya 1000 wajah gitu. Thousand Faces ya. Oke. Terus kalau warnanya ini apa maksudnya? Ini warnanya warna kreatif aja sih buat kita. Jadi warna kreatif macam-macam ya, tapi ini ada tiga gerakan ini menimbulkan keseimbangan dari 3 hal. Yaitu satu creativity, hard work, kemudian yang satu persistence. Jadi dengan 3 hal ini kita harapkan kita bisa meraih sukses. Ananta Rupa Studios berdiri tahun 2011. Kita sebagai pengembang games dan aplikasi. Nah, tapi kita fokus kepada pembuatan IP yang berdasarkan culture. Berarti selain bergerak di service, Ananta Rupa juga bergerak di IP developing. Iya. Nah, tadi disebut culture gitu. Culture seperti apa gitu? Indonesian culture kah? Indonesian culture. Boleh jelasin nggak Indonesian culture yang kayak gimana? Indonesian culture itu mempunyai ciri khas yang distintif ya daripada culture di tempat-tempat lain, karena kita punya multiple culture, multikultural, dan setiap culture ini unik gitu loh, karena kita satu-satunya negara kepulauan yang terletak di Khatulistiwa dan terletak di antara 3 samudra, 3 lempeng tektonik, dan kita berada di lingkaran api. Jadi kita mempunyai banyak sekali variasi culture itu. Oke, kalau gitu kita coba lihat-lihat dulu deh dalam kantornya kayak Ya, gimana. boleh. Oke, yuk kita lihat. Oke, sekarang kita sudah di ruang kerja Ananta Rupa Studio. Oke, ceritain dong, lagi develop apa aja sih di ruangan ini? Di sini ini ruangan 3D ya. Jadi Oke. kita lagi develop satu yang buat zombie games, ya buat PC. Zombie itu ceritain dikit dong zombie ya. Soalnya zombie belakangan kayak sejak 2 tahun terakhir ini lagi Overuse banget ya. Iya, overuse banget. Jadi Dari segi film, art, game gitu. ya ini temanya emang zombie ya. Langsung aja temanya zombie, judulnya Deadbeat. Tapi kita baru garap tahun ini. Kita baru mau masuk ke Steam, mau masuk ke Kickstarter. Dan kita siapinnya gini, zombie ada banyak, tapi gimana sih kalau zombie ini kejadian di Indonesia gitu? Kan banyak nggak tahu. Di sini kita nggak ada senjata api, kita di sini cuma adanya ya ala kadarnya lah. Gimana kita bisa melawan mereka? Berapa lama tuh developmentnya? Belum lama, kita baru bikin konsepnya ini sejak Desember ya. Baru Desember. Sejak Desember. Ya. Kira-kira target rilisnya kapan dan untuk platform apa? Kita bakal rilis ini dalam beberapa batch ya. Tapi batch pertama mudah-mudahan akhir tahun ini bisa selesai. Batch pertama, tapi dalam beberapa batch. Platformnya PC. Kenapa zombie ini? Kenapa apa yang bikin studio Ananta Rupa ini tertarik untuk develop zombie? Kalau orang bilang gini ya, game developer itu belum komplit kalau belum develop game zombie. Oh. Jadi itu jadi salah satu Jawabannya tantangan sangat juga buat bagus. kita. Oke, kalau gitu berarti tantangan nih hitungannya ya. Iya, tantangan. Oke. Nah, game yang kedua apa nih? Game yang kedua Boma Narakasura. Boma Narakasura. Iya. Kita juga lagi nyiapin dalam campaign Kickstarter-nya. Itu akan rilis tahun ini juga, mungkin sekitar bulan 7 atau bulan 8. Oke, Boma Narakasura itu gimana sih gamenya, in-game-nya dan konsepnya? Jadi konsepnya sendiri adalah kita mau angkat cerita pewayangan itu, tapi kita bungkus dengan sesuatu yang lebih modern. Jadi kita nyoroti dari tokohnya tuh anak perempuan yang tiba-tiba bangun di neraka gitu. Dia nggak tahu kenapa dia bisa sampai di neraka loka. Di situ dia ketemu dengan Boma. Dan kemudian untuk dia bisa survive dari tempat itu, dia harus bikin kontrak dengan Boma sehingga dapat kekuatannya.
Nah dari situ dia ada perjalanan dari Naraka Loka menuju Swarga Loka yang melalui 6 dunia itu untuk mencari memorinya dia yang hilang dan untuk mencari keadilan. Dengan sistem yang tadi lo udah jelasin itu 2D side scrolling. 2D gitu side ya? scrolling. Dan ada lagi nggak game yang lagi develop saat Yang ini? lagi develop yang bulan depan itu kita masuk polishing itu Majapahit Mobile ya, atau biasa kita sebut sebagai Satria Saga. Oke, gimana tuh itu Majapahit Mobile kayak gitu? Satria Saga ini sebenarnya action RPG. Jadi one click action RPG gitu, bercerita tentang kerja Majapahit. Dan di sini kita bakal ngikutin cerita Majapahit dari awal pembentukan sampai pertengahan sampai ekspedisi menyatukan seluruh Nusantara. Oh, jadi benar-benar kayak sambil main game belajar sejarah juga. Iya, gitu. belajar sejarah. Nah, secara sistem gamenya ini nih apa sih gitu? Sekarang di mobile games ada cukup banyak ya yang action RPG. More or less sama, yang kita bedain hanya tema, cerita kayak gitu. Karena di situ kita lihat Indonesia ini punya cerita yang sangat menarik dan belum pernah dibawa ya ke internasional. Dan tadi juga kita sempat lihat battle sistemnya itu memang massive gitu ya di sistemnya ya. Iya, jadi itu one click musuhnya bisa banyak gitu. Kemudian kita one click RPG dan kita bisa upgrade skill kita. Kemudian yang unik adalah setiap senjata ada kelasnya. Jadi kalau senjatanya beda, gerakannya bakal jadi beda dan jurusnya juga beda juga. Oke, berarti statistiknya tapi kita bisa custom sendiri atau auto? Ada yang otomatis, ada yang kita custom sendiri. Oke. Itu rencananya dirilis kapan? Itu pertengahan tahun ya. Pertengahan tahun. Ya. Oke, semoga semua game yang di develop di ruangan Ananta Rupa Studio ini bisa sukses di pasar Indonesia. Ya. Yuk kita balik ke atas lagi, ngobrol lagi. Oke guys, akhirnya selesai juga trip kita hari ini di Ananta Rupa Studio. Tadi kita udah dengerin cerita dari Ivan gimana development game-game yang akan dirilis nantinya di Ananta Rupa Studio. And thank you banget Ivan buat hari ini, buat mampir-mampir. Dan ada pesan-pesan? Ikuti terus perkembangan kami dan support kami di Kickstarter. Sebentar lagi. Oke, di Kickstarter yang bakal dirilis gamenya adalah Boma Narakasura. Ya. Dan jangan lupa juga buat ikutin terus perkembangannya untuk game Majapahit Online yang bakal dirilis sebentar lagi. Itu kira-kira bulan apa tuh? Pertengahan bulan ya. Oke, bulan Juni lah. Oke, kalau gitu guys, see you soon di video kita berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di video kita kalau kamu suka menonton video kita. Bye-bye.